Ada Mitra Global ini brandingnya kita adalah ada ya. Jadi dulu ini didirikan sebenarnya oleh saya generasi kedua. Jadi oleh paman saya, kebetulan awal dulu beroperasi hanya dari lokal saja, domestik saja, dia nggak bisa ekspor. Untuk bisnis transportasi itu saya rasa tidak akan pernah mati sih ya, selama ada orang yang jual beli. Itu pasti pengiriman barang akan selalu dibutuhkan. 2024 ini loop-nya luar biasa. Jadi malah di luar proyeksi kita. Waktu itu kan proyeksinya paling nggak ya naik sekitar 20%. Ternyata kargo emang naik drastis 2024. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ilham Wicaksono selaku CEO dari Ada Mitra Global. Ya, betul ya, Pak? Betul. Terima kasih Pak Ilham sudah berkenan menerima Transgo, Pak, di kantor dari Ada Mitra Global, Pak. Terima kasih Mas atas datangan. Siap. Menarik, Pak. Terkait profil dari Mitra Global ini, kita katakan sudah beroperasi tahun 2004. Mungkin bagaimana histori awalnya, Pak, dan mungkin model bisnisnya, Pak? Oh iya, jadi sebenarnya Ada Mitra Global ini brandingnya kita adalah ada ya. Jadi dulu ini didirikan sebenarnya oleh saya generasi kedua. Jadi oleh paman saya, kebetulan awal dulu beroperasi hanya dari lokal saja, domestik saja, dia nggak bisa ekspor. Nah saat itu saya justru bekerja di bidang perishable. Nah, kemudian based on my experience itu, berdasarkan pengalaman itu, akhirnya di tahun 2000 berapa tuh saya lupa, 2011 lebih itu baru saya mau develop sedikit dari custom broker. Nah setelah saya involve 100% di sini, nah saya coba integrasikan antara ekspor dan domestik. Jadi awalnya memang kami bergerak hanya di bidang tracking saja. Kemudian sekarang sudah mulai kita ada MKL istilahnya, custom broker. Kita sudah mulai masuk ke freight forwarding juga. Freight forwarding itu berarti untuk shippingnya ya dari Indonesia untuk keluar. Dan sekarang juga kita sedang develop untuk ini apa? Kita mau coba sebenarnya develop itu di warehouse, Mas. Cuman belum sampai ke sana. Mungkin dalam waktu beberapa tahun kita coba develop itu nanti. Oke, berarti bisnis awalnya tracking, Pak ya? Tracking only. Di tahun pertama apa yang terjadi, Pak, waktu itu, Pak? Dan mungkin kendala-kendalanya, tantangannya waktu itu? Oh, waktu itu bisnis tracking masih sangat baik sekali ya, Mas. Jadi dari segi volume, segi margin pun masih bagus ya. Tahun segitu belum banyak pemain, jadi kita masih oke lah waktu itu. Cuman 5 tahun belakang ya, mungkin sejak COVID itu sudah mulai banyak kompetisi sih sekarang. Jadi
untuk customer juga sudah mulai banyak, untuk pemain di bidang tracking sudah mulai banyak. Gitu. Oke, justru di tahun awal itu karena pemain belum banyak, itu menjadi keuntungan dari Ada Mitra, Pak. Karena belum banyak, dan memang waktu itu kita punya satu partner yang kita handling untuk ekspornya perusahaan tersebut 100%. Gitu. Jadi belum banyak pemain, nah karena volumenya mereka bertambah, kita kewalahan, akhirnya mulailah yang lain masuk. Gitu. Dan itu udah cold chain dan perishable, Pak? Atau masih dry atau gimana, Pak? Sudah mulai ada cold chain, sudah mulai ada cold chain, sudah mulai ada cold chain. Di sejak tahun itu sudah mulai ada cold chain. Dengan tren, sudah ada tren truk pendingin waktu itu, Pak? Waktu itu belum begitu ya, pemainnya mungkin masih sedikit ya. Jadi masih oke lah tahun segitu. Sini memang sekarang sudah mulai banyak kan, sudah mulai banyak pemain, dan mereka kan mungkin capitalnya besar-besar ya, jadi sekali pengadaan ya strike-nya 100, 200 itu. Kalau kita kan memang pelan-pelan. Ya. Oke. Terhitung dari 2004 sudah 21 tahun ya, Pak ya, beroperasi di Indonesia ini. Gambaran milestone-nya seperti apa, Pak, sampai hari ini? Bagus, Mas. Jadi untuk bisnis transportasi itu saya rasa tidak akan pernah mati sih ya, selama ada orang yang jual beli. Itu pasti pengiriman barang akan selalu dibutuhkan. Cuman memang trennya ke sini. Kalau tren saat itu kita yang non asset basis pun masih bagus sebenarnya. Tapi kalau saat itu sudah punya aset, itu memang scale up-nya cepat. Nah, kemudian sekarang ini lebih dominan kelihatannya kayak aset basis, bukan yang non aset. Jadi 5 tahun belakangan lah sudah mulai aset basis itu sudah mulai banyak, dan memang untuk ke customer sendiri kan sistemnya sudah mulai banyak yang cari yang punya aset basis, bukan non aset lagi. Oh, oke. Jadi kesini trennya sudah mulai ada unit ada berapa, pergeseran, Pak, ya? Ada unit berapa sekian, berarti mampu angkotnya berapa per minggu gitu. Oke. Sudah mulai. Terkait gambaran pertumbuhan bisnis dan volume bisnis yang ditangani setiap tahunnya seperti apa, Pak? Rata-rata per tahunnya menangani berapa volume, terus pertumbuhannya tiap tahun berapa gitu? Kalau pertumbuhan tiap tahun kita bagus ya. Ya antara 10-20, mentok-mentoknya mungkin 20. Sebenarnya kalau di bisnis logistik dan transportasi itu kalau kita ingin cepat nih, untuk dari perkembangan cepat ya memang kita harus asetnya memang harus banyak ya. Nah, kita kan ini growth-nya kan santai tapi growth. Jadi ya sekitar 10 maksimal 20% konstan tiap tahun. Konstan setiap tahun. Dan untuk kontainer sendiri kita kan memang 1 bulan aja bisa sampai kadang kalau lagi sepi ya kita mungkin 150 box. Tapi kalau pas lagi ramai bisa sampai lebih dari 300 kontainer dalam 1 bulan. Itu Sebulan aja kita masih kurang ya. Maksudnya masih kurang itu volumenya lebih banyak, cuma kita belum grab semuanya. Oke. Potensinya berapa harusnya, Pak? Tiap bulan? Potensi itu 1 bulan untuk river aja, apalagi ke Asia itu bisa sampai 600, Mas. 600? Oke. Banyak, Mas. 600 ikan. Sejauh ini masih 150 iya, rata-rata ya? Rata-rata. Potensi masih ada 600-an lah. Kalau dari terdekat ini, Pak, untuk review di 2024, apa yang jadi review dari Ada Mitra Global, Pak? Secara bisnis? Nah, 2024 itu mungkin tahun yang paling bagus ya di antara tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin di bisnis logistik ini tahun saat pandemi itu yang cukup terpukul kita ya. Tahun pandemi itu mungkin semuanya drop ya dari segi volume. Kemudian tahun 2023 itu kalau nggak salah juga resesi ya, resesi itu juga agak drop. Cuman 2024 ini loop-nya luar biasa. Jadi malah di luar proyeksi kita. Waktu itu kan proyeksinya paling nggak ya naik sekitar 20%. Ternyata kargo emang naik drastis.
2024. 2024, kemudian 2025 ini sampai di bulan kuartal 1 Pak ya? Iya, kuartal 1 itu masih oke. Nah, setelah kuartal 1 itu begitu ada kebijakan di Amerika yang masalah pajak, itu memang sempat agak slow down. Slow down, jadi semua mungkin ekspornya agak turun ya, terutama yang ke Amerika. 90 hari ke depan nih, berarti sudah 30 hari ya, sekitar 60 hari ke depan ini memang masih agak slow. Tapi seberapa besar impact Pak dari kebijakan tarif? Wah, besar sekali, itu semua nahan. Tapi kan kemarin sudah ada ini kabar terbaru bahwa itu sudah antara China dengan Amerika sudah mulai ada negosiasi ya. Informasinya dari beberapa eksportir kita itu mungkin di bulan-bulan Juni Pak nanti mulai naik itu. Kan memang untuk kargo terbesar itu kan semua dari Cina. Cina itu mungkin pegang berapa persen kapal muatan ke Amerika atau kemana lah. Ketika mereka drop kargonya, itu impact-nya ke semua. Kapal jadi yang harusnya biasanya rutenya mungkin bisa dari Cina langsung ya, dia dari sekian tius dia nggak bisa muat. Akhirnya dia nyari kapal yang kecil-kecil, diisi sebisanya lah. Terutama dari Asia termasuk Indonesia yang jadi primadona juga kalau untuk seafood. Pak, dari 9 layanan yang dimiliki ada Mitra Global ini, yang paling berkontribusi besar terhadap revenue perusahaan yang mana Pak? Dan mungkin masing-masing proporsinya dari 9 itu Pak? Karena base kita adalah freight forwarding, jadi memang kontribusi terbesar adalah freight forwarding, jadi dari kontainer. Nah, untuk tracking itu sebenarnya kita hanya kita asset basis itu pengadaannya hanya untuk komplement sebenarnya, untuk pelengkap. Untuk pelengkap. Ya, karena kan untuk supporting Pak. Supporting saja, karena bisnisnya forwarding dan MKL ya, kita bicara MKL itu sekarang kan sudah mulai agak bersinggungan dengan beberapa pemain dari shipping. Contohnya ada beberapa shipping kan dia sudah mulai main kayak Masland. Masland dia sudah punya perusahaan lokal sini, dia yang main tracking. Jadi dia dibundling lah. Dia bundling sama perusahaan lokal. Dia grab untuk bisnis kita juga sama. Jadi dulu kan dulu itu kalau untuk beberapa perusahaan ini masing-masing nih. Nah, sekarang mereka bundling. Kalau Anda pakai freight saya, Anda bisa juga pakai additional service saya untuk tracking. Sudah mulai begitu. Trennya shipping sepertinya nanti akan begitu. Jadi masih di freight forwarding, yang kedua ya kita masih di tracking. Kalau dari sisi industri yang dilayani Pak, paling besar Pak dari seafood, frozen food, perishable dan yang lain Pak? Iya, seafood. Mostly seafood sih Mas, seafood. Kalau untuk yang fresh itu kita sementara masih buah-buahan aja. Buah-buahan itu sebenarnya banyak potensinya, cuma kita nggak grab semuanya, hanya beberapa aja yang kayak manggis, kelapa, nanas gitu. Gambaran mungkin kalau tadi sampaikan sebulan 150 kontainer ya Pak ya. Nah, untuk yang ekspor seafood sendiri itu berapa kontainer? Itu mungkin banyak tuh Mas ya. Jadi kalau seafood sendiri itu untuk 90% semuanya untuk seafood Pak atau gimana? Memang kebanyakan seafood sih, banyak ikan. Ikan. Cuman kalau dipresentasikan mungkin kadang ada satu customer itu dia volume sampai 200 sendiri untuk ikan. Customer A nih, customer B dia volumenya 50 untuk ikan. Ya ikan mungkin masih paling banyak lah. Kalau frozen untuk udang sendiri memang yang paling banyak itu dari sini dan dari Jawa Timur. Jawa Timur juga besar udang itu. Udang juga termasuk primadona Mas. Udang juga banyak. Frozen shrimp itu. Fish sendiri juga banyak. Seafood banyak ya. Jadi cuman dia terbagi per area biasanya, per tujuan. Jadi kalau ikan-ikan yang tujuan ke Cina biasanya banyak itu yang dari daerah Jawa Timur, dari sini juga banyak, dari Jakarta juga banyak. Kemudian
ikan untuk yang Thailand itu juga biasanya banyak dari wilayah timur. Terus kalau untuk seafood yang crab meat itu juga ada, cuman biasanya banyak dari daerah Jawa Tengah, dari Medan gitu ada. Nah kalau untuk udang sendiri memang biasanya banyak itu ya dari timur, dari Jakarta dan dari Medan. Itu banyak. Atau karena ada beberapa komoditi yang musiman, Pak? Mungkin kayak buah atau yang lain? Kalau buah itu dia musiman memang. Kalau untuk seafood sih masih apa misalnya Pak buah, Pak? Kalau buah yang musiman itu manggis. Manggis, oke. Di bulan-bulan apa biasanya, Pak? Manggis itu bulan-bulan Januari, Februari ya nanti. Ketika jelang Imlek mungkin, Pak? Iya tuh Januari. Jadi biasanya mulai November, Desember, Januari, Februari itu. Untuk manggis sendiri kalau lagi musim ini di luar yang kita garap ya, itu bisa sampai banyak Mas. Manggis aja kita kadang 3 bulan itu bisa nyampe 500 kontainer. Oke. Itu hanya untuk manggis? Manggis saja. Manggis saja. Manggis saja. Oke. Dan itu kita belum grab semua loh. Iya. Itu kalau lagi musim memang dia fantastis sih, cepat itu semua. Jadi manggis kan tidak semua bisa ekspor ke sana karena kan dia harus punya packing house. Dia harus punya tempat untuk ngolah. Oke. Kelapa musiman, tapi kelapa itu tidak seperti manggis. Jadi dia slow-slownya bulan itu tetap dia ada ekspor. Tapi dia konstan. Jadi, kelapa sendiri kan dari Indonesia itu diekspor 1 minggu tuh total volume mungkin ada sekitar 200 box loh Mas. 200 kontainer? 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu. 200. Kalau memang lagi full ya bisa sampai lebih. Sekarang ini yang kita garap ini sementara kita masih nomor 2-nya lah. Kita masih garap ya 1 minggu mungkin sekitar 80 kita maksimal gitu. Dari pihak Ada Mitra Global ini apakah juga sampai di sisi proses untuk quality control untuk mana yang kualitas ekspor dan enggak, atau gimana Pak? Nah, itu yang uniknya untuk komoditi kelapa. Jadi kelapa itu kita provide tempat untuk staffingnya. Jadi kita tuh bisnisnya provide tempat untuk staffingnya. Di situ kita provide tenaga untuk sortirnya sampai masuk ke kontainer, sampai dengan diekspor. Jadi kelapa itu memang rata-rata seperti itu. Ada memang beberapa yang kita handle untuk langsung kita masukkan ke gudang, dia sudah sortir sendiri ada. Cuman rata-rata yang sekarang banyak itu adalah barang dari luar nih, masuk dari luar pulau ya, masuk ke Jakarta, di situ disortir, masukin karung, udah masuk. Baru diekspor. Oke, artinya beda komoditi, beda handling ya Pak? Betul. Oke, ada yang mungkin masing-masing komoditi. Ada yang mungkin dari pihak Ada ikut sortir dari kualitasnya, ada yang enggak? Iya, kalau sebenarnya kalau kelapa itu bukan sortir kualitas ya, kita lebih bantu untuk istilahnya staffing ya, cross docking lah semacam itu. Kalau yang sampai harus kualitas itu bisa dari pihak eksportir sendiri, dia sudah punya tim. Kita hanya bantu ini saya terima, oke nanti saya ambilkan, kita masukkan ke karung, masukkan ke ekspor, urus semua dokumentasi, masuk ke pelabuhan. Itu. Yang paling rumit untuk handling komoditi apa Pak dari dari storage-nya, dari pengirimannya, dari ekspornya, dari dokumennya mungkin? Apa ya? Mungkin semua punya ini masing-masing sih Mas ya. Jadi kalau untuk kargo buah kan memang kita harus cepat. Itu memang benar-benar yang kita jual kejar waktu. Memang kita harus kejar waktu, dan itu salah satu servisnya kita. Memang kita harus cepat ya. Dan cari yang transit time yang paling cepat. Kalau untuk yang paling ribet itu apa ya? Yang paling kompleks mungkin semuanya itu punya tantangan masing-masing ya. Punya sendiri. Oke, artinya dengan tadi yang disampaikan dari Pak Ilham bahwasanya sejauh ini seafood ya Pak yang masih domin Pak.
secara positioning memang mungkin kalau dikatakan ada Mitra Global ini spesialis untuk ekspor seafood mungkin ya Pak ya? Iya, memang. Dan menjadi fokus saat Iya, memang ini. menjadi fokus kita adalah di river. Karena untuk dry itu kan sebenarnya lebih gampang, Mas. Kita ngerjain juga dry. Jadi memang lebih mudah. Jadi tidak perlu apa ya? Kalau untuk river kan ada time management yang sangat cepat tuh. Jadi kadang beda sama kontainer dry. Kontainer dry itu ibaratnya kita masuk ke pelabuhan saat waktu closing cargo masih oke. Sebelum closing cargo masih jauh nggak ada masalah. Kalau river kan kita kejar-kejaran. Harus mepet jamnya kita masuk. Makanya butuh waktu lama, butuh waktu cepat gitu. Dari sisi investasi kan juga beda Pak ya? Beda. Ya. Memang dari harga sendiri juga beda Mas. Kalau untuk perishable kan kadang ada, ya bisa berapa kali lebih mahal lah. Lebih mahal. Dan memang investasinya juga beda. Itu yang mungkin jadi faktor belum banyak yang berani untuk bermain di river atau cold chain Pak ya? Iya, betul. Karena challenge-nya banyak yang harus dilewati gitu ya. Betul. Termasuk dari sisi investasi dan handlingnya. Tim, memang terutama teamwork itu Mas. Itu tim tuh harus antara operation sama yang dalam harus sinergi. Nah, kalau untuk main cold chain sendiri sebenarnya tuh pangsa pasar mau kemana dulu nih? Dia mau ke domestik, mau ke domestik yang pakai river, konten river, atau domestik yang pakai mobil nih, atau dia mau main ekspor impor lah. Kalau ekspor impor kan dia harus punya hubungan baik dengan pelayaran dulu. Nah kalau dengan shipping kan saya sudah 20 tahun lebih. Jadi kita sudah partner dengan mereka itu sudah lama. Kalau dari sisi klien dari Ada Mitra Global ini lebih banyak global Pak ya? Selain dari domestik Pak, untuk klien customer-nya? Ya, kita punya klien juga di luar ada. Jadi lebih banyak mana sebenarnya bukan klien sih, lebih ke agent ya. Agent ya? Agent, jadi tetap banyak sini Mas. Nasional, jadi ada global ini saya punya 2 divisi nasional, divisi global. Global itu ya berarti dia punya networknya di luar. Divisi nasional itu berarti networknya dia adalah di Indonesia. Kita justru lebih dominan di Indonesia. Yang dari luar itu masih sedikit lah, yang mungkin masih 2% lah. Belum banyak. Tapi kita ada memang. Jadi berpartner dengan apa? Pengusaha yang di luar itu memang kita ada. Jadi kadang kan mereka itu saya tolong ingin beli barang ini, tolong saya nanti kenalkan dengan industrinya, dengan yang eksportirnya, kita kenalin. Silahkan nanti mereka. Seperti itu sih. Untuk menunjang semua layanan yang dimiliki Ada Mitra Global Pak, tentunya kan ada dukungan aset yang untuk mendukung itu, mulai dari armada, gudang, equipment. Sejauh ini untuk support itu seberapa besar Pak yang dimiliki oleh Ada Mitra Global? Ya, sementara ini fokusnya kita masih di unit bergerak dulu. Maksudnya aset basisnya yang kita mobil, trailer, mobil pendingin, trailer, rivernya. Masih yang itu. Kalau untuk warehouse sih memang kita belum, tapi mungkin dalam 2 atau 5 tahun ke depan itu sudah mulai kita lirik, karena kan sekarang untuk cold chain itu untuk di sana ya, di luar itu mereka sudah pakai warehouse-nya itu sudah pakai yang palet otomatis. Jadi rackingnya sampai atas dan sudah pakai label. Di sini kan masih belum, tapi di luar itu sudah belum semua. Di China Pak? Di China ya, di Europe mungkin iya. Europe itu Rotterdam, di Belanda sudah begitu, di China, Barcelona sudah. Di sini kan customernya kita itu juga masih, mereka masih tradisional ya. Tapi sudah ada satu yang mereka sudah mulai implementasi itu, sudah mulai pakai racking tuh. Jadi yang otomatis robot loh Mas. Jadi dia mungkin sampai 8 atau 9 ke atas. Jadi dia pakai ini, benar-benar pakai otomatisasi. Itu sudah mulai. Kita mungkin belum, ya mungkin 5 tahun ke depan lah, mulai beralih itu sepertinya. Nah, kalau di sisi river truck-nya Pak, untuk monitoring
pengiriman dan suhunya seperti apa, Pak? Sekarang ini karena kita masih pakai satu, ini boleh sebut ya? Boleh sebut merek kan? Nah, kita masih pakai Hino, jadi kita pakai Hino Connect. Oh, Hino Connect. Hino Connect. Nah, untuk kontainernya sebenarnya apa sih, kemarin tuh kita ditawarin, ada provider, dia bisa untuk kontainer. Jadi ditanam di kontainer itu dia bisa untuk apa? Untuk apa itu namanya? Utilisasi ini sudah di mana, idle di mana, kapan kembali kayak gitu. Berarti TMS bawaan dari pabrikan itu sudah bisa monitoring suhu atau hanya posisi, Pak? Gimana? Berarti yang TMS bawaan dari pabrikan yang tadi Hino Connect itu sudah bisa monitoring suhunya atau hanya sebatas posisi? Enggak, dia cuman ini aja posisi aja, belum sampai suhu. Kita belum sampai suhu. Nah, untuk memastikan suhunya gimana, Pak, itu, Pak, selama perjalanan? Itu biasanya ini punya dari pihak customer, itu biasanya punya masing-masing, Mas. Kadang-kadang mereka punya yang di dalam situ ya. Cuman kan kita kan bisa download apa? Download apa itu namanya, mesinnya ya. Kita download berapa itu suhunya ada biasanya. Oh, oke. Jadi kita nggak sampai yang ke suhu itu enggak. Kalau kontainer kita bisa download kontainernya, keluar itu suhunya berapa aja. Kayak gitu sih. Belum investasi yang sampai ke apa suhu itu belum. Kan ada memang ditawarin, kalau nggak salah dia ditaruh di dalam kontainer tuh. Nah, belum kayak gitu. Itu biasanya punyanya masing-masing shippernya. Jadi punya customer itu dia punya. Dan terkadang dari beberapa pengiriman tidak semua dia dikasih, mungkin dia random ya. Dari beberapa pengiriman kasih, Pak, saya ada ini alat yang nanti kita download. Oh iya, Bu. Biasanya mereka juga info. Oh, oke. Tidak semuanya ada, tapi mereka random kelihatannya itu. Kita belum pernah sih yang sampai minta detail apa apa itu dia memonitoring secara live itu belum. Sementara kita by rute aja. Tapi di sisi manpowernya sendiri, Pak, terutama dari driver atau connect, dikasih knowledge, Pak, soal untuk muatannya, Pak, atau handling mobil pendinginnya, Pak? Ya, untuk kalau ya hanya yang normalnya aja ya. Kalau untuk teknisi kan ada sendiri gitu. Jadi mereka hanya basicnya seperti ini ya. Handlingnya untuk komoditi ini kamu harus begini, komoditi ini begini, komoditi ini begini, gitu aja sih. Biasanya per komoditi. Oke. Ini nanti seperti ini handlingnya, dia sudah paham. Itu. Oke, Pak, yang menarik dari Anda ini kan di tagline-nya kan apa, Pak? River digital ya, Pak ya? Nah, ya, digital. Digital river forwarding. Nah, sejauh ini digitalisasi apa saja, Pak, yang sudah dilakukan oleh perusahaan, Pak? Sementara ini kita untuk sistem internal kita sudah digital. Kita dengan partner sudah bisa melihat sudah bisa sharing ini, Pak, user Anda adalah ini sebagai customer, dia bisa lihat shipment-nya dia sendiri, progres seperti apa. Kita dengan partner yang di luar juga dia sudah punya ini adalah bisnis dia yang dengan kita, dia bisa lihat di di platform dia sendiri, tapi di platform kita sendiri tapi pakai user yang kita kasih. Berarti shipper bisa mantau posisi barang mereka ya, Pak? Bisa. Dokumen, barang, progresnya sejauh mana? Lebih ke dokumen sih kalau saya mereka itu lebih ke kita yang digital platform kita itu lebih ke dokumen sebenarnya, lebih ke dokumen bahwa mereka kan kadang-kadang butuh dokumen apa, saya sudah sampai mana shipment-nya ya, sekedar itu. Jadi kita uploadnya di sistem, mereka bisa download. Mereka juga ada download ada dokumen apa, mereka upload ke sistem, kita bisa ambil dari situ. Seperti itu sih. Dengan pembuatan aplikasi tersebut, goals dari Anda apa, Pak? Apakah untuk transparansi atau untuk meningkatkan trust ke pemilik barang atau untuk percepatan layanan nih? Pertama itu speed ya, memang kalau untuk di manual kan memang kita butuh banyak orang. Setelah digital itu kita akhirnya tidak perlu butuh banyak orang dan speednya jadi lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua itu pertama ada administrasi, yang kedua itu adalah lebih transparan kita dengan partner kita.
dengan customer kita, dengan partner kita di luar negeri. Kemudian itu lebih transparan sih. Jadi nggak perlu calling gitu nggak Pak perlu. ya. Kita bisa lewat dan kita memang itu develop sendiri. Sudah ya 2 tahun terakhir, dan kita memang ada divisinya sendiri, divisi tech untuk itu. Ya karena mungkin kan yang tahun berapa itu Mas ya, yang di sini banyak sekali investor dari mana itu yang dia bikin aplikasi itu kan banyak. Nah dari situ saya mulai, oh iya ya ternyata kita harus mulai coba ke digital. Nah di situ udah mulai digital. Nah penerapan digitalisasi ini apakah bagian dari untuk service level agreement Pak, yang diterapkan dari perusahaan Pak? SLA Pak? SOP, bagian dari SOP. Sekarang sudah bagian dari SOP karena kan mungkin dulu yang dipikirkan kan konvensional bisnis itu kan, operation kemana dia hanya foto, share di grup foto. Sekarang nggak, dia foto, masukkan di sistem, udah kita tinggal narik. Ini kontainernya, ini mobilnya, ini. Jadi dia dari sistem kita bisa narik sendiri. Oh ini data kemarin staffing, data kemarin yang muat di sini, data bongkar ini. Tinggal nggak dari sistem. Berarti target bisnis proses makin dipercepat Pak? Iya. Time-nya makin dipercepat juga berarti? Yang harusnya mungkin sebelum digitalisasi 3 hari, setelah digitalisasi cukup 1 atau 2 hari gitu? Iya, kita one day kalau bisa. Bisnis untuk di logistik ini kan terkadang permasalahan yang paling utama itu kan invoicing kadang Mas. Dokumen dan invoicingnya. Terkadang itu kerjaan berjalan, invoicingnya lama. Nah, justru sejak digital ini kita bisa terapkan pekerjaan selesai, sudah. Itu sih lebih ke supaya lebih cepat ya bisnisnya. Karena kan sekarang eranya semakin cepat dan semakin transparan. Itu sih. Baik, terakhir mungkin Pak Ilham. Kemarin kan dari ada Mitra Global kan mengikuti pameran Indonesia Cold Chain Expo Pak. Apa yang review Bapak dari pameran tersebut Pak? Itu bagus Mas, itu di luar ekspektasi saya juga ya, di luar ekspektasinya ada ya. Jadi awal kan memang tadinya kan saya ingin kita branding aja lah dan customer atau partner engagement aja. Ternyata dari situ antusiasnya banyak. Dan banyak yang mereka sekedar bertanya itu banyak. Jadi dan kemarin juga kita sempat bertemu dengan, kalau tidak salah dia itu partner dari Cina ya. Jadi partner dari Cina, ternyata dia tuh punya engineering yang kompleks dan ternyata ini sudah masuk ke beberapa impor di Indonesia. Cuma kemarin mereka baru buka event itu. Dan saya tanya gimana, kita memang sebenarnya sudah jualan di Indonesia sudah lama ya. Sejak adanya event ini supaya mereka itu dikenal. Dan untuk produksi yang skalanya ada hubungannya dengan cold chain ya, kayak misalnya mesinnya, terus tools-toolsnya itu perlu ikut memang. Karena memang di situ kalau saya lihat yang orang-orang jualan itu malah justru mereka dapat bisnisnya dari situ. Jadi entah itu beli pendinginnya, beli alat apa itu dari situ. Dan kemarin saya juga lihat ada yang satu venue itu, saya baru tahu juga ternyata dia bisa bikin mobile cold storage itu. Mobile cold storage yang ukuran kontainer kurang lebih kecil dari kontainer 20 feet. Ternyata mereka sudah merambah ke situ ya. Bagus itu Mas. Berarti trennya ke depan semakin positif apa ya untuk di cold chain Pak ya? Cold chain itu selalu positif Mas. Jadi di industri di Indonesia ya setiap tahun itu growth. Dan growth-nya besar ya, cuman kan ke peta-peta. Ya kemarin tahu sendiri kemarin ada Genesis ya. Genesis itu kan ya, dia sampai bikin warehouse dan itu sudah berdiri loh warehouse-nya. Memang industrinya kedepannya akan seperti itu nanti. Untuk buah sendiri kan dulu ada beberapa buah itu yang mereka minta kontainer dry. Sekarang sudah ada wacana, saya maunya ini pakai kontainer pendingin. Sudah mulai begitu. Baik,
Paling terakhir Pak, plan bisnis dari Ada Mitra Global Pak untuk tahun ini dan mungkin jangka panjang seperti apa? Ya, plan bisnis kita ya selalu tetap base-nya kita transportasi, ya kita tetap akan develop di door to door, Mas. Jadi sebenarnya kita itu kita ingin bisa handle itu door to door. Jadi dimanapun Anda mau kirim dan dari manapun Anda mau ambil kita bisa. Kedepannya yang saya ingin kembangkan itu adalah cold warehouse tapi yang sudah otomatisasi. Oke. Yang rackingnya dia sudah pakai AI itu loh. Dan rackingnya double digital, jadi dia tinggal based on barcode. Oke. Jadi itu yang ada divisinya Ada Mitra Global itu adalah di apa ya namanya, cold warehouse, tetapi dia sudah digital. Oke. Dan itu rencana kapan Pak untuk cold storage? Ya itu mungkin paling cepat 5 tahun ke 5 depan. tahun ke Ya, depan. paling cepat itu karena investasinya gede banget itu. Siap. Baik. Oke, terima kasih waktunya untuk Pak Syam. Sukses untuk Ada Mitra Iya, Global Pak. terima kasih Mas.